Namun bagaimanapun juga, Lin Tian masih menunggu di sana, karena ia berharap ada seseorang yang bisa menghancurkan tubuh emasnya. Sebagian besar hari telah berlalu, dan saat waktu terus berjalan, tak terhitung banyaknya orang berkumpul di tempat itu. Orang-orang bertopeng, nenek Wang, sekelompok penatua, dan beberapa ahli Tian Luocha hadir. Yang paling mencolok adalah bayangan-bayangan samar yang tersembunyi dalam kegelapan. Bayangan-bayangan ini adalah tim Luocha kematian. Mereka tidak memiliki tubuh fisik, hanya seperti bayangan, mengambang di udara. Namun napas mereka sangat mengerikan. Bahkan orang-orang Tian Luocha takut kepada mereka, tetapi Lin Tian justru tertarik dan tersenyum kepada pria bertopeng itu. Kau pemimpin kuil Tian Luocha? Kalau kau tahu siapa aku, berarti kau tahu kemampuan yang kumiliki, jawab pemimpin kuil itu. Lin Tian mencibir, apa menurutmu aku takut padamu? Anak muda, aku tahu kau kuat, tapi kali ini aku membawa kekuatan paling misterius milik Tian Luocha. Jadi sebaiknya kau menyerah sekarang, mungkin saja bisa menyelamatkan hidupmu. Lin Tian tersenyum setelah melihat pemimpin kuil itu. Kau pikir orang-orang itu bisa mengalahkanku? Setiap anggota tim Luocha kematian telah menembus tingkat melihat langit. Apakah kau tahu apa artinya tingkat itu? Tanya pemimpin kuil. Tentu saja Lin Tian tahu. Kalau tidak, ia tak akan ada di sini. Namun ia menertawakan pemimpin kuil itu. Mau tim apapun, tingkat apapun, mereka tetap lemah di mataku. Mendengar kata-kata Lin Tian, semua orang pun terkejut. Jelas mereka merasa tertekan oleh sikap Lin Tian. Pemimpin kuil tertawa dingin, anak muda, tampaknya kau benar-benar ingin mati. Aku tidak ingin mati, tapi aku tak keberatan bermain denganmu, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Baiklah. Pemimpin kuil memberi perintah, dan bayangan-bayangan itu langsung menyerang satu persatu, membuat orang-orang yang ada di sana ketakutan dan langsung mundur. Pemimpin kuil juga mundur ke samping dan melihat bayangan-bayangan itu menyerang dengan sangat ganas, dan setiap serangan seolah merobek ruang. Namun Lin Tian hanya berdiri di sana dan membiarkan mereka menyerang, sementara cahaya emas di tubuhnya justru semakin kuat. Ia terlihat semakin berbeda dari sebelumnya. Orang-orang di sana awalnya mengira mereka bisa dengan mudah mengalahkan Lin Tian, namun kenyataannya para bayangan itu sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Sebaliknya, Lin Tian menatap pria bertopeng itu, tim Luocha kematian, kemampuannya segini? Lemah sekali. Lemah? Pemimpin kuil mulai terlihat serius. Jelas dia tidak menyangka bahwa Lin Tian sekuat ini. Namun pemimpin kuil masih belum menyerah, ia lalu mengeluarkan sebuah seruling hitam. Saat seruling itu ditiup, sesuatu seperti kabut hitam masuk satu persatu ke tubuh para bayangan. Lin Tian tidak menyangka bahwa kabut itu bisa menembus cahaya emas dan masuk ke tubuhnya. Pemimpin kuil pun tertawa, hahaha. Orang-orang lainnya juga ikut senang, tetapi Lin Tian mundur ke daerah kabut dan berkata sambil tersenyum, setelah aku selesaikan mereka, aku akan kembali bermain dengan kalian. Setelah itu, Lin Tian duduk di area berkabut, sementara semua orang penasaran apa yang sedang ia lakukan. Pemimpin kuil kemudian berteriak, kenapa kalian diam saja? Masuk ke dalam. Orang-orang hanya bisa membiarkan bayangan masuk, tetapi bagaimanapun juga, bayangan itu bukan tandingan dari Lin Tian dan klon bayangannya. Lin Tian pun melepaskan klon dan bayangannya sendiri, dan menghabisi para bayangan itu. Sementara itu, Lin Tian tetap duduk, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun di ruang kesadaran Lin Tian, jiwanya diserang oleh banyak bayangan gelap. Akan tetapi Lin Tian memiliki Divine Youjia, jadi ia tidak takut terhadap serangan-serangan mereka. Bahkan, Lin Tian tersenyum kepada bayangan-bayangan itu, ayo, aku ingin tahu seberapa ganas kalian. Bayangan-bayangan itu pun sangat membenci Lin Tian, sehingga mereka mulai menyerang secara brutal, ingin mencabik-cabik tubuh Lin Tian. Namun Lin Tian hanya tersenyum, lanjutkan, teruskan saja. Hal ini berlangsung cukup lama, hingga akhirnya bayangan-bayangan itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lin Tian. Lin Tian pun berkata, sudah cukup, sekarang giliranku. Setelah itu, Lin Tian menggunakan jurus jiwa ilusi, lalu menyerang dengan kehancuran ilusi, melukai mereka satu persatu, dan terakhir memasukkan segel jiwa. Semua anggota tim Luocha kematian pun berubah menjadi boneka Lin Tian. Lin Tian penasaran, bagaimana boneka-boneka ini diciptakan. Tapi mereka tidak mengingat apapun, karena kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Lin Tian pun menenangkan pikirannya, keluar dari ruang kesadaran, dan menatap kerumunan orang di luar. Sementara itu, di luar kabut, orang-orang tidak tahu bagaimana kondisi Lin Tian, hingga seseorang bertanya, pemimpin kuil, sekarang kita harus bagaimana? Tenang saja, tim Luocha kematian pasti bisa menangkapnya, kata pria bertopeng dengan percaya diri.
Mendengar itu, mereka agak lega, tetapi tak lama kemudian, Lin Tian keluar dan tersenyum kepada mereka. Masih menunggu aku? Orang-orang pun ketakutan dan mundur satu persatu. Pemimpin kuil menatap Lin Tian dengan heran. Kau tidak apa-apa? Kenapa? Kau pikir aku akan mati? Tanya Lin Tian. Pemimpin kuil mengerutkan dahi. Anak muda, tim Luocha kematian itu. Tim Luocha kematian? Ini mereka. Lin Tian langsung memanggil banyak bayangan, yang kemudian berbaris di belakangnya. Aura dari bayangan-bayangan ini sangat menakutkan, dan pemimpin kuil mencoba mengendalikan mereka. Namun mereka tidak bereaksi sama sekali. Ini membuat pemimpin kuil terkejut dan ketakutan. Apa yang kau lakukan pada mereka? Tidak apa-apa, aku hanya meminta mereka untuk bermain bersamaku di masa depan, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Pemimpin kuil masih tak percaya dan mencoba mengendalikan mereka. Tetapi para bayangan itu hanya mendengarkan Lin Tian. Keesokan harinya, semua orang di Luocha menjadi panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Seseorang pun berseru, pemimpin kuil, sekarang kita harus bagaimana? Kekuatan utama yang diandalkan oleh pemimpin kuil adalah tim Luocha kematian, tetapi sekarang mereka sudah sepenuhnya dikuasai Lin Tian. Apa yang bisa dia lakukan? Pemimpin kuil pun mundur beberapa langkah, lalu memperingatkan Lin Tian, anak muda, kau tahu kekuatan apa yang ada di belakangku? Kalau kau sudah memprovokasiku, kau pikir aku peduli siapa yang ada di belakangmu? Jawab Lin Tian. Hal ini membuat pemimpin kuil gemetar ketakutan. Kau maunya apa? Membunuhmu, kata Lin Tian dengan dingin, lalu para bayangan langsung menyerang, dan keributan pun terjadi. Lin Tian lalu berkata kepada semua orang, siapa yang tidak ingin mati, tunduklah. Banyak orang segera menyerah dan bersumpah setia kepada Lin Tian. Lin Tian pun memasukkan segel jiwa ke dalam diri mereka satu persatu dan menguasai mereka. Pemimpin kuil marah besar, pengkhianat. Kalian semua pengkhianat. Lin Tian tersenyum kepadanya, kalau kau sendiri mau melawanku sampai akhir, aku tidak akan pernah tunduk padamu, bentaknya. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap ramah. Lin Tian lalu memerintahkan bayangan-bayangannya untuk menyerang pemimpin kuil. Pemimpin kuil tidak bisa menahan serangan itu dan akhirnya melarikan diri dengan panik, entah kemana. Kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa, keluh mereka tentang hari itu. Tangkap semuanya. Lin Tian memerintahkan bayangan-bayangannya, dan bayangan-bayangan itu langsung bergerak satu persatu dan dengan cepat menangkap mereka semua. Mereka ketakutan, tetapi bagaimana mungkin mereka bisa menjadi tandingan dari bayangan-bayangan itu? Mereka semua langsung ditangkap, lalu menatap Lin Tian dengan penuh ketakutan. Lin Tian menatap mereka dan berkata, aku tidak akan menyakiti kalian, tapi kalian harus mendengarku. Mendengar ini, orang-orang itu mengangguk satu persatu, mengatakan bahwa mereka akan menuruti perintah Lin Tian. Lalu Lin Tian berkata, tunjukkan jalan ke markas Tian Luocha. Baik. Mereka tak punya pilihan selain menurut, dan mereka pun membawa Lin Tian menuju markas Tian Luocha. Berita ini langsung menyebar ke seluruh Wastelan Ilahi. Ketika orang-orang di Wastelan Ilahi mendengar bahwa seseorang telah membawa markas Tian Luocha, mereka semua terkejut. Pada saat yang sama, mereka penasaran siapa yang begitu berani-berani membawa markas Tian Luocha. Sementara itu, Lin Tian berdiri di aula utama, melihat sekeliling, dan menyadari bahwa pemimpin kuil sudah tidak ada. Maka ia bertanya, kemana perginya pemimpin kuil kalian? Aliansi Langit, jawab seseorang. Lin Tian tersenyum, Tian Meng? Ya, Wastelan Ilahi, aliansi terbesar dan paling misterius. Lin Tian berpikir sejenak dan bertanya, apakah itu aliansi yang katanya membunuhku, sang putra surga? Semua orang mengangguk, dan Lin Tian tersenyum. Baiklah, aku akan pergi ke Tian Meng itu dan lihat sekuat apa mereka. Mendengar bahwa Lin Tian ingin pergi ke Tian Meng, semua orang pun terkejut dan ketakutan. Tuan, apa itu perlu? Tanya seseorang dengan khawatir. Perlu? Kenapa tidak? Kalian takut aku akan menghancurkan aliansi itu? Lin Tian tersenyum ke arah mereka. Mereka semua mengangguk. Jelas, mereka sangat takut. Seseorang lalu berkata kepada Lin Tian, Tuan, tempat itu bukan tempat biasa. Kalau Anda masuk, bisa jadi Anda tak bisa keluar lagi. Lin Tian tersenyum, kalian hanya perlu tunjukkan jalan. Sisanya biar aku yang urus. Mereka semua saling pandang, dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka hanya bisa menuruti Lin Tian, dan Lin Tian pun berbenah diri dan berangkat dari sana. Tapi sebelum pergi, Lin Tian menjarah Tian Luocha. Dengan begitu, segala hal di Tian Luocha digeledah oleh Lin Tian, dan barulah ia memerintahkan mereka untuk menunjukkan jalan. Di sisi lain, di sebuah puncak gunung,
ada istana yang mengambang, dan di luar istana itu terdapat patung batu raksasa. Patung itu menyerupai makhluk buas, dan terlihat menyeramkan. Ketika pemimpin kuil Tianluocha tiba, ia segera masuk ke istana. Namun seorang pria berzirah putih tiba-tiba muncul di depan pintu istana dan mengulurkan tangan. Ada urusan apa? Ada hal besar yang terjadi. Biarkan aku bertemu dengan pemimpin aliansi. Tunggu di sini, aku akan mengirim pesan. Pria berzirah putih itu pun menghilang setelah berkata demikian, dan pemimpin kuil tampak gelisah, saat genting begini, masih juga disuruh menunggu. Namun, pria berzirah putih tetap tidak mengizinkannya masuk, dan ia pergi keluar sebuah ruang rahasia dan berkata dengan hormat, "Pemimpin aliansi, pemimpin kuil Tianluocha mohon bertemu." "Untuk apa dia kemari?" Terdengar suara tua dari balik pintu batu dalam ruang rahasia itu, dan pria berzirah putih pun gelagapan. "Ini." "Apa, ini?" "Cepat katakan." Akhirnya, pria berzirah putih berkata, "Saya tidak tahu." "Biarkan dia masuk," suara tua itu berkata dengan nada tak senang, dan pria berzirah putih itu pun pergi kembali keluar aula. Di luar aula, pria berzirah putih berkata kepada pemimpin kuil, "Pemimpin aliansi mengizinkanmu masuk." Pemimpin kuil segera masuk, dan beberapa saat kemudian, ia tiba di luar ruang rahasia dan berkata dengan hormat, "Pemimpin aliansi." "Katakan, ada urusan apa sampai kau datang sendiri?" tanya pemimpin aliansi. Setelah ragu sejenak, pemimpin kuil berkata, "Putra surga menghancurkan Tianluochaku." "Putra surga? Bukankah dia sudah dibunuh sejak lama?" Pemimpin aliansi terkejut, dan pemimpin kuil menjawab canggung, "Ini." "Katakan yang sebenarnya," bentak pemimpin aliansi. Pemimpin kuil pun menceritakan segalanya dari awal, dan pemimpin aliansi berkata, "Jadi dia tidak mati, malah tumbuh dan jadi sangat kuat?" "Aku," pemimpin kuil ketakutan, dan pemimpin aliansi mendengus, "Kau tahu ini masalah besar?" "Awalnya kupikir bisa mengatasinya, tapi," pemimpin kuil hanya bisa gemetar. Pintu batu terbuka, dan muncul seorang lelaki tua berambut putih, mengenakan jubah putih, dan memiliki cakar aneh di tangan kanannya. Ia terlihat sangat menyeramkan. Pemimpin aliansi mengayunkan tangannya, dan cakar itu langsung menembus tubuh pemimpin kuil dan menghancurkan jantungnya. Pemimpin kuil melotot, "Apa yang terjadi?" "Mau tahu kenapa?" tanya pemimpin aliansi dengan dingin. Pemimpin kuil ketakutan, "Aku tahu aku salah, tapi..." "Salah dan minta maaf saja cukup?" Pemimpin aliansi tanpa ampun langsung membunuhnya dan mengambil jiwanya. Lalu ia berkata kepada pria berzirah putih, "Dengar perintahku. Panggil pulang semua jenius yang sedang berlatih di luar." Ya, pria itu segera pergi, dan pemimpin aliansi kembali ke ruang rahasia dan berdiri di depan sebuah pilar batu. Pilar itu transparan, dan di dalamnya terdapat batu transparan. Pemimpin aliansi berdiri di depan batu itu dan berkata dengan hormat, "Guru, ada apa?" Batu itu memancarkan cahaya putih terang. Pemimpin aliansi menjelaskan semuanya, dan pemilik batu itu terkejut. "Apa? Dia masih hidup?" "Ya," kata pemimpin aliansi, dan suara dari batu itu langsung meledak. "Sampah! Kalian semua sampah!" "Guru, tenanglah. Aku sudah memanggil semua jenius. Kami akan membunuhnya saat dia masih dalam tahap dewa." "Bagus, kalau tidak, begitu dia mencapai tingkat melihat langit, tak ada yang bisa mengalahkannya." Suara itu terdengar sangat cemas. "Guru, seberapa menakutkan sebenarnya dia?" "Kau tidak akan bisa membayangkannya," jawab pemilik batu sambil gemetar. Pemimpin aliansi pun berkata, "Aku akan memusnahkannya sebelum berkembang lebih jauh." "Pergilah," kata sang guru. Pemimpin aliansi pun pergi, dan pemilik batu itu terlihat sangat khawatir. "Sial! Bocah itu masih hidup." Beberapa hari kemudian, Lin Tian sampai di depan aula besar. Di aula itu, sudah berkumpul banyak jenius, dan semua berada di tingkat melihat langit, bahkan ada yang sangat kuat. Pemimpin aliansi duduk di tempatnya, menatap Lin Tian dan bertanya, "Kau putra surga itu?" "Ya, itu aku," jawab Lin Tian dengan santai, tanpa rasa takut sedikit pun. Pemimpin aliansi menyeringai, "Kau tahu seberapa kuat para jenius yang kukumpulkan ini?" Lin Tian tidak peduli dengan kekuatan para jenius itu, tapi hanya berkata dengan datar, "Tak peduli sekuat apapun mereka, tetap tak bisa berbuat apa-apa padaku." "Kenapa tidak bisa?" "Bocah, kau sombong sekali." Pemimpin aliansi tersenyum aneh,
dan Lin Tian tersenyum sinis, biar saja mereka coba. Oh, coba? Baik, akan kubuat kau tahu betapa mengerikannya aku. Pemimpin aliansi lalu memberi perintah. Sesaat kemudian, orang-orang itu menyerang Lin Tian dengan berbagai cara, namun cahaya emas di tubuh Lin Tian tetap mampu menahan semua serangan itu, membuat semua orang terkejut satu persatu. Pemimpin aliansi marah, sampah. Sekumpulan sampah. Apa itu kekuatan kalian? Lin Tian hanya menghela napas, kupikir kalian kuat, tapi ternyata jauh lebih lemah dari yang kubayangkan. Perkataan Lin Tian membuat pemimpin aliansi murka, dan ia menatap Lin Tian dengan tajam. Bocah, kau akan menyesal. Menyesal? Sepertinya malah kau yang akan menyesal, jawab Lin Tian dengan senyum tenang. Sepertinya kau memang tidak tahu posisi dirimu, kata pemimpin aliansi sambil membuka tangannya, lalu para jenius itu menyumbangkan kekuatan mereka kepadanya satu persatu. Kekuatan pemimpin aliansi menjadi sangat besar, bahkan lebih kuat daripada para utusan yang pernah dihadapi Lin Tian sebelumnya. Namun Lin Tian justru membutuhkan kekuatan itu, maka ia menatap pemimpin aliansi dan menunggunya bertindak. Pemimpin aliansi mengira Lin Tian akan takut, jadi ia mengejek, bocah, takut ya? Tak takut, hanya saja menurutku kau terlalu lemah. Lin Tian kembali tersenyum. Baiklah. Akan kubunuh kau, bentak pemimpin aliansi, lalu menghimpun kekuatannya dan menyerang Lin Tian. Cahaya emas di tubuh Lin Tian mulai bergetar seakan hendak pecah, dan Lin Tian pun bersukacita. Hampir. Pemimpin aliansi terkejut. Apa? Masih tak apa-apa? Lin Tian tersenyum, mau lanjut? Pemimpin aliansi tak terima dan terus menyerang secara membabi buta. Namun setelah setengah jam, kekuatannya makin melemah dan ia terlihat tak mampu mengalahkan Lin Tian. Lin Tian menatapnya dan berkata, masih punya jurus lain? Cepat keluarkan, atau nanti tak sempat lagi. Mendengar itu, pemimpin aliansi panik, menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, ia akan kalah, maka ia segera melarikan diri. Semua orang terkejut, karena pemimpin aliansi saja tak mampu mengalahkan Lin Tian. Sementara itu, Lin Tian masuk ke dalam istana untuk mencari kemana pemimpin aliansi pergi. Saat itu, pemimpin aliansi tiba di sebuah ruang rahasia, menemukan sebutir manik, dan berkata ketakutan, Guru. Ada apa? Dia sangat mengerikan. Pemimpin aliansi tergagap, dan manik itu bertanya, maksudmu apa? Serangan kami tak bisa menyentuhnya sama sekali. Pemimpin aliansi panik. Apa? Suara dalam manik menjadi cemas, dan pemimpin aliansi berkata ketakutan, Guru, apa yang harus kulakukan sekarang? Sampah. Sudah kukatakan selesaikan semuanya. Sekarang malah, suara itu belum selesai, Lin Tian tiba-tiba muncul dan menatap mereka. Apa yang kalian lakukan? Pemimpin aliansi ketakutan, mengangkat manik itu, lalu seberkas cahaya hitam keluar dari manik dan masuk ke dalam tubuh pemimpin aliansi. Suara agung pun terdengar, berkata kepada Lin Tian, tak kusangka kita akan bertemu lagi dengan cara seperti ini. Kita pernah bertemu? Lin Tian merasa suaranya seperti pernah ia dengar. Tentu saja, kita pernah bertemu, tapi itu sudah lama sekali. Maksudmu? Lin Tian bingung, dan pria itu tersenyum aneh, kau dan aku adalah saudara seperguruan, tapi itu bertahun-tahun lalu. Aku hanya tak menyangka kau masih hidup sampai sekarang. Kakak seperguruan? Lin Tian tidak mengerti, dan pria itu tertawa. Sepertinya ingatanmu belum kembali. Lin Tian mulai merasa bahwa orang ini tahu banyak rahasia, dan pria itu melanjutkan dengan bangga. Ya, bertahun-tahun lalu, kami berusaha menguasai dunia ini, namun saat itu kekuatan besar turun dan menelan segalanya. Ingatanmu disegel, dan kau pun. Lalu kau? Tubuhku hancur, jiwaku dimasukkan ke dalam senjata sihir, dan kau malah memilih untuk membangun ulang dirimu dan berlatih hukum pembalikan langit. Pembalikan langit? Ya, waktu itu kekuatan itu memilihmu, makanya kau bisa hidup sampai sekarang. Memilihku? Benar, kekuatan pembalikan langit. Saat kami berusaha menembus kekosongan, kekuatan itu jatuh, dan ternyata memilihmu. Tapi kau terluka parah, dan aku? Tidak. Pria itu semakin bersemangat. Lin Tian lalu bertanya, jadi kau ingin membunuhku karena itu? Ya. Jika kami membunuhmu, kekuatan itu akan memilih ulang, dan saat itu pasti aku yang terpilih. Pria itu tertawa.
Siapa namamu? Tanya Lin Tian. Kau bisa memanggilku pemusnah langit, atau jalan langit, Heaven's Way. Lin Tian tersenyum sinis, namamu bagus juga. Tentu, aku adalah makhluk terkuat di bawah langit ini, pantas memakai nama itu, jawabnya dengan bangga. Lin Tian berkata, makhluk terkuat? Kalau bukan karena kau, aku sudah jadi yang terkuat. Tapi sekarang, bahkan sebelum kau mencapai tingkat melihat langit, aku sudah takut padamu. Lin Tian tersenyum, kalau begitu, mari kita lihat seberapa kuat kau. Pria itu menggeram, lalu memanggil kekuatan besar dari celah ruang, dan energi besar itu menghantam tubuh Lin Tian satu persatu, menghancurkan cahaya emasnya. Pria itu tertawa, mengira Lin Tian sudah kalah. Tapi tiba-tiba kekuatan besar muncul dari dalam tubuh Lin Tian sendiri. Tawa pria itu langsung menghilang. Kenapa bisa begini? Lin Tian tersenyum, kekuatanmu telah membuatku menembus batas. Lin Tian menengadah ke langit, kekuatan besar keluar dari tubuhnya, masuk ke udara, dan sebuah celah besar muncul di langit. Lin Tian melompat masuk ke celah itu dan menghilang. Pria itu tertegun. Apa yang terjadi sebenarnya? Di dalam kekosongan, Lin Tian berdiri. Ingatan masa lalunya muncul satu persatu. Ternyata dulu, dia dan kakak seperguruannya, Mie Tian, adalah yang terkuat dan pernah menembus kekosongan bersama. Namun saat itu, sebuah kekuatan jatuh dari langit, dan memilih Lin Tian, yaitu kekuatan pembalikan takdir. Tetapi sebagai syaratnya, Lin Tian harus mengorbankan seluruh kekuatannya dan mengulang latihan dari awal, serta disegel ingatannya. Setelah memahami semua ini, Lin Tian bergumam, ternyata dulu aku sudah berada di puncak dunia ini, hanya saja. Tiba-tiba, bayangan muncul. Itu adalah Mie Tian, yang berkata dengan tidak rela, kekuatan itu seharusnya milikku. Kau tahu? Lin Tian menatapnya, sudah selesai. Selesai? Kau salah besar. Mie Tian tiba-tiba meledakkan dirinya sendiri dengan ledakan hebat, mencoba membunuh Lin Tian. Namun Lin Tian tak mengalami apapun, sementara Mie Tian menghilang perlahan, dan sebelum lenyap, ia masih berseru, aku tak rela. Lin Tian menatap napas terakhirnya, selamat tinggal. Mie Tian pun benar-benar lenyap. Lin Tian kini sudah berhasil menembus tingkatan, melihat langit, dan segera mengeluarkan makna keabadian untuk dipelajari. Ia duduk dan bermeditasi selama puluhan ribu tahun, hingga akhirnya membuka matanya, dengan tatapan penuh rahasia. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan Nangong Sue, yang masih beku dan seluruh tubuhnya diselimuti es. Tapi setelah Lin Tian menemaninya sejenak, es itu mencair, dan ia mengalirkan kekuatan ke dalam tubuh Nangong Sue. Nangong Sue mulai bernapas, membuka matanya perlahan, dan menatap Lin Tian yang bercahaya, kakak seperguruan, kau? Aku telah menembus langit, memahami makna keabadian, dan telah menyuntikkan makna itu ke dalam tubuhmu agar kau juga abadi. Lin Tian tersenyum puas. Nangong Sue tampak terharu, kakak, kau pasti sudah sangat menderita selama ini. Tidak juga. Lin Tian menggeleng. Nangong Sue berkata, bisakah kau ceritakan apa yang terjadi selama bertahun-tahun ini? Mau mendengarnya? Iya. Nangong Sue mengangguk, dan Lin Tian pun mulai menceritakan segalanya satu persatu, seolah sedang mengenang semuanya. Tamat. Terima kasih untuk semua subscriber. Itulah akhir dari cerita The Martial Ancestor.